Di Indonesia beberapa hari yang lalu ini riuh rendah dalam media sosial seorang Kiai Gus dalam dakwah dia menghina seorang penjual teh yang ada yang nonton ya. Saya teman-teman Indonesia kirim dan dia jadi viral penghinaan kepada orang yang jual teh ya, yang mana di antara paling miskin. Ini Perdana Menteri Malaysia teman-teman ya. Sudah sampai berita ini kepada Perdana Menteri Malaysia. Tapi ini pendakwah, dua pendakwah dengan ketawa, dengan maksud menghina sekali. Ya. Dan dia menimbulkan kemarahan menyeluruh di kalangan rakyat. Ya. Sehingga Presiden Prabowo Subianto memberi kenyataan yang agak keras. Dan akhirnya Gus pendakwah Kiai itu berkunjung ke daerah si penjajah itu dan mohon maaf. Tapi ini satu contoh ya pengalaman bahawa pengangkuhan sombong itu kadang-kadang bukan sahaja di kalangan orang yang tidak tahu agama, tetapi orang tak semestinya orang yang paham agama, yang bicara tentang Islam, akidah dan solat dan sunat. Tetapi bila timbul kedekatan begitu dia lihat, dia boleh menghina. Dan saya pun saya lihat itu dikirim oleh teman saya di Indonesia, saya merasa aneh ya, agak luar biasa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kasus dari Pak Miftah ini sudah sampai ke negeri tetangga kita teman-teman, yaitu ke negeri Malaysia. Memang sedikit membuat kita malu dan membuat kita sedih sampai-sampai berita itu sudah ditonton oleh Perdana Menteri negara Malaysia teman-teman. Memang sangat sedih bagi kita. Ini tidak bisa dipungkiri teman-teman ya, tidak bisa dinafikan. Sesuatu yang bikin malu negara kita yang sudah ditonton oleh negara tetangga kita teman-teman. Nah, sejauh ini yang kita pantau teman-teman, ada informasi yang kita dapatkan bahwa ada muncul sebuah petisi yang mengatakan permintaan agar mencopot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus presiden. Ini ada sebuah website ataupun artikel, akan kita bacakan berikut ini teman-teman. Petisi ini berada di sebuah website yang beralamatkan ceng.org teman-teman, di mana di sini tertulis copot Gus Miftah dari jabatan utusan khusus presiden. Dan petisi ini sudah ditandatangani sebanyak 80.722 orang teman-teman. Kalau saya refresh atau saya normalkan ini website, pasti akan bertambah ini teman-teman. Coba saya refresh dulu. Nah, sekarang sudah berubah menjadi 88.675 orang yang sudah tanda tangan terkait dengan permintaan agar Gus Miftah ini segera dicopot dari jabatannya sebagai utusan khusus presiden di bidang kerukunan umat beragama. Apa alasan petisi ini dibuat teman-teman? Tentunya petisi ini ditujukan kepada Bapak Prabowo Subianto yang dimulai dari tanggal 4 Desember 2024. Itu artinya baru kemarin teman-teman ya. Coba kita bacakan apa tujuan dari petisi ini teman-teman. 3 Desember 2024, hari di mana netizen tanah air merasakan perih, sakit hati yang mendalam atas apa yang terjadi pada Bapak penjual es teh. Bapak yang berjuang untuk keluarganya diperlakukan secara tidak hormat dan manusiawi oleh seorang pemuka agama, Gus Miftah. Dalam video yang beredar di internet, tampak Bapak penjual es teh ditertawakan ya, maksudnya dipertawakan oleh semua orang yang ada di acara tersebut ketika Gus Miftah menghina beliau dengan kalimat "Yokono didol goblok", dalam bahasa Indonesianya ya sana dijual goblok. Yokono didol goblok. Pro dan kontra pun lantas muncul, banyak netizen mengecam ucapan Gus tersebut. Beberapa netizen yang pro meminta netizen untuk melihat video utuh dari peristiwa yang menyayat hati itu. Terlepas dari pro dan kontra, rasanya tidak pantas seorang yang banyak berbicara tentang agama mengucapkan kalimat kasar yang bertujukan atau yang ditujukan untuk seseorang di depan umum. Sebelum peristiwa ini, Gus Miftah juga sudah menjadi perbincangan publik atas tindakan kontroversialnya yang memperlakukan sang istrinya. Ya, memang pernah kita lihat viral di media sosial ketika Gus Miftah itu mentoyor kepala istrinya teman-teman ya.
Seperti yang diketahui, saat ini Gus Miftah menjabat sebagai utusan khusus Presiden di pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo Subianto. Publik tentu mempertanyakan apakah jabatan tersebut layak diterima oleh pribadi yang kerap membuat kegaduhan di masyarakat. Atas dasar peristiwa ini, saya membuat petisi agar teman-teman yang melihat petisi ini mau meluangkan waktunya untuk memberikan tanda tangan agar Bapak Prabowo Subianto mempertimbangkan kembali jabatan yang diberikan ke Gus Miftah. Dalam pidato Bapak sangat jelas bahwa Bapak sangat menghormati, menghargai mereka-mereka yang bekerja sebagai pedagang, tukang bakso, nelayan, dan pekerja di lapisan masyarakat menengah lainnya. Mereka bekerja dan menghasilkan uang secara halal. Nah, tentunya teman-teman, petisi ini ditujukan kepada Bapak Prabowo Subianto untuk segera mencopot Gus Miftah dari jabatan khusus Presiden, teman-teman. Tentunya jabatan utusan khusus Presiden ini di bidang kerukunan umat beragama, kalau sikapnya masih seperti ini terus-menerus teman-teman, dan rekam jejak itu sudah kita lihat bersama, seringkali atau acap kali Gus Miftah ini membuat kontroversialnya di dalam ceramahnya ataupun kajiannya yang menghina, mengejek, dan bahkan merendahkan orang lain, teman-teman. Namun di samping itu ada sedikit informasi yang ingin saya kabarkan kepada kita semua, bahwa kasus Pak Miftah ini sudah dibahas di kursi Dewan Perwakilan Rakyat kita, teman-teman. Coba kita lihat berikut ini. Makanya poin kedua yang ingin saya katakan, bahwa anggaran-anggaran yang kita lihat bahwa pas secara detail seperti ini, itu harus ditekankan, jangan sekali-kali ini menjadi proyek, tapi program. Karena di beberapa detik anggaran yang perlu, saya senang Pak Menteri mulai tegas misalnya soal gratifikasi dan lain sebagainya, tetapi tegaskan bahwa Kementerian Agama ini bukan tempat nyari proyek, tetapi betul-betul melaksanakan seluruh program. Yang terakhir Pak Menteri, saya ingin menegaskan kembali yang hari ini sedang viral, Kementerian Agama harus lebih serius soal literasi keagamaan. Baik itu pegawai Kementerian Agama, baik itu adalah seluruh elemen di pendidikan, keagamaan, perpustakaan masjid, dan terutama para da'i. Saya tadi di media mengatakan bahwa sertifikasi da'i itu menjadi sangat urgen hari ini. Jangan sampai ada seorang da'i melakukan penghinaan terhadap seorang tukang ST dan lain sebagainya. Termasuk juga kita disuguhi oleh para da'i yang hanya ngomong soal humor lah, candaan, tidak ada sama sekali referensi keagamaan berbasis referensi Quran, hadis atau milenial klasik seperti itu. Jadi ini tolong agak serius seperti itu. Termasuk moderasi beragama dengan anggaran begitu banyak, jangan mengulang kesalahan Orde Baru yang membuat itu menjadi indoktrinasi, mendoktrin orang terhadap Pancasila, tapi akhirnya kita jadi nggak suka Pancasila. Nah, tentunya apa yang disampaikan oleh perwakilan kita ini, DPR kita ini, merupakan sebuah harapan kita agar kiranya Kemenak mengkaji ulang masalah sertifikasi da'i, teman-teman. Tentunya memang akhir-akhir ini kita sangat sulit membedakan mana pelawak, mana ustadz ya. Banyak sekali daripada ustadz-ustadz itu, para da'i-da'i menyuguhkan sebuah kajian, tetapi yang disampaikan itu lari daripada jalur ataupun lebih banyak guyonan, lebih banyak candaan, lebih banyak tertawanya. Tertawa memang boleh-boleh saja teman-teman, tetapi di dalam masalah agama tentunya tertawa ini ada batasannya teman-teman. Karena kalau kita banyak ketawa di dalam pengajian, maka tentunya keberkahan dari pengajian itu tidak kita dapatkan teman-teman. Dan terkait dengan berita yang sudah sampai ke Perdana Menteri Malaysia itu teman-teman, memang kita sangat malu dan sangat sedih sekali sampai-sampai Perdana Menteri Malaysia menyaksikan video viral itu teman-teman. Maka lewat video yang singkat ini teman-teman, saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk sama-sama kita menjaga lisan kita, menjaga ucapan dan pembicaraan. Mudah-mudahan lewat peristiwa kejadian dari Gus Miftah ini kita ambil ibrah dan pelajarannya. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang selalu dan senantiasa menjaga ucapan dan pembicaraan. Akhir kata teman-teman, saya ucapkan ribuan terima kasih banyak atas kehadiran teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat selalu dan insya Allah kita mendapatkan husnul khatimah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Mari bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share. Jazakumullah khairul jaza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.